Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila qiyamis sa'ah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah, yang semoga selalu dirahmati olehnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita curahan nikmat dan curahan kebaikannya, baik nikmat zahir maupun nikmat batin, termasuk nikmat pendengaran, penglihatan, dan nikmat akal yang sangat mahal, serta nikmat hidayah kepada tauhid dan sunnah, dan kita masih mendapatkan nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan, dan kemampuan untuk berusaha menambah kebaikan dengan terus berusaha menambah pengetahuan tentang agamanya. Dan ini semua merupakan nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri dan kita jaga. Dan kita mengharapkan agar Allah terus menambah nikmat-nikmat seperti ini, agar kita semakin baik di dalam beragama ini, baik secara zahir maupun batin. Dan kita berharap agar Allah menambah hidayahnya kepada kita semua, baik hidayah irsyad yang berupa ilmu yang manfaat, ataupun hidayah taufik yang berupa kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan ilmu yang telah kita ketahui. Dan juga kita mengharap kepada Allah Ta'ala agar Allah memberikan kepada kita ketakwaan, karena takwa merupakan sebaik-baik bekal untuk mengarungi kehidupan dunia, alam kubur, dan kehidupan yang sebenarnya, kehidupan akhirat. Dan takwa merupakan kunci untuk mendapatkan segala kemudahan, segala kemaslahatan zahir batin dunia akhirat, dan kunci untuk mendapatkan keselamatan dari siksa, dan kunci untuk mendapatkan rahmat Allah yang istimewa, yang dengan rahmat itu kita bisa mewarisi surga Allah Ta'ala. Karena tanpa rahmat Allah, maka sebanyak apapun amal seorang hamba tidak akan bisa untuk membeli surga Allah Ta'ala. Karena itu, dengan terus mengkaji agama Allah ini, kita berharap mendapatkan curahan rahmat, yakni rahmat yang istimewa, dan mendapatkan nikmat hidayah, sehingga dengan nikmat rahmah kita terhindar dari murka Allah, tidak termasuk golongan al-maghdub alaihim yang dimurkai atas mereka. Dan dengan nikmat hidayah kita terhindar dari kesesatan, sehingga tidak termasuk golongan ad-dhalin yang tersesat jalan. Dan kedua nikmat berupa rahmah dan hidayah itu adalah nikmat terbesar yang telah Allah berikan kepada para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Dan kita berharap semoga kita dimasukkan ke dalam golongan yang dibersamakan dengan mereka, yakni paling tidak golongan salihin. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, selanjutnya karena ini sudah di bulan Dzulhijjah dan tinggal beberapa hari kita akan melaksanakan ibadah kurban, maka alangkah baiknya kalau kita mengingat kembali ahkam, hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ibadah kurban. Dan kita tahu bahwa kurban ini merupakan ibadah yang sangat menguntungkan, karena di dalamnya
ada pahala-pahala yang bermacam-macam yang akan Allah berikan bagi yang mengharapkannya. Karena itu kita patut untuk membesarkan harapan kepada Allah akan pahala sebanyak-banyaknya atas ibadah kurban yang insya Allah akan kita lakukan. Dan di dalam ibadah kurban itu ada pahala yang disebut pahala ketaatan, yakni karena taat melaksanakan perintah Allah Ta'ala, fasalli li rabbika wanhar, salatlah kau kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban, yakni salat id dan menyembelih kurban setelah salat id. Ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan perintah ini demi mensyukuri nikmat yang sangat besar dan istimewa yang Allah berikan kepada Nabi kita dan umat beliau yang baik, yang komitmen dengan tauhid dan sunnah, yakni berupa sungai surga yang namanya Al-Kautsar. Allah mengatakan inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad Al-Kautsar, yakni sebuah sungai di surga yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari salju, dan lebih harum dari kasturi. Maksudnya harumnya itu lebih nikmat dibandingkan harumnya kasturi. Barang siapa minum darinya sekali minum saja, tidak akan haus setelah itu selamanya. Nah, sungai itu nanti airnya akan dialirkan ke telaga Nabi yang ada di mahsyar, yang diameter telaga itu adalah masiratu syahrin, perjalanan 1 bulan. Yang umat Nabi akan mencari minum di mahsyar di telaga Nabi itu, dan yang komitmen dengan Quran dan Sunnah, menjauhi kesyirikan dan kebid'ahan, akan diberi minum dari air Al-Kautsar yang ada di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dialirkan ke telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adapun bagi yang harus mampir ke neraka karena kesyirikan yang telah dilakukannya atau karena kebid'ahan yang telah dilakukannya dan Allah belum memaafkannya, maka akan dilarang minum air tersebut. Yang jelas nikmat sungai Al-Kautsar itu merupakan nikmat yang sangat besar, maka Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah kau kepada Tuhanmu dan sembelihlah kurban, yakni karena kami telah memberimu sungai surga berupa yang namanya Al-Kautsar itu. Yakni ini sebagai bentuk syukur, sebagai bentuk syukurmu atas karunia nikmat Al-Kautsar. Nah, kita sebagai umat Nabi SAW yang ingin juga mendapatkan nikmat tersebut, karena telaga itu tidak diminum Nabi sendiri, tapi yang utama adalah untuk umat beliau. Maka umat layak untuk bersyukur juga atas nikmat telaga Kautsar itu atau sungai Al-Kautsar itu dengan cara melaksanakan perintah Allah fasalli li rabbika wanhar. Sehingga dari situ ada tambahan pahala ketika kita melaksanakan perintah berkurban. Selain pahala ketaatan, kita juga mendapatkan pahala syukur. Dan ketika kita ikut mensyukuri nikmat Al-Kautsar yang Allah berikan kepada Nabi dan umat, kita lebih punya harapan, mudah-mudahan dengan itu kita termasuk umat Nabi yang tidak terhalangi minum air Al-Kautsar dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam ibadah kurban juga ada pahala ittiba'ur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam
yang mengikuti Rasulullah SAW itu dengan baik, itu adalah bukti cinta kepada Allah Ta'ala, dan bukti cinta itu insya Allah akan berbuah balasan cinta dari Allah, yang balasan cinta dari Allah itu lebih berharga dari dunia dan seisinya, dan akan mendapatkan balasan berupa ampunan. Karena itu di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa meskipun riwayat itu ada kelemahan ya, bahwa darah korban itu ketika menetes atau sebelum menetes ke tanah itu insya Allah akan berbuah ampunan untuk orang yang berkorban tersebut. Tapi yang jelas ibadah kebaikan apapun yang Allah syariatkan itu kalau dilaksanakan juga berbuah ampunan, karena Allah mengatakan innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya semua kebaikan itu bisa menghapuskan keburukan, menghapuskan dosa-dosa. Nah, ittiba Rasul dalam segala yang beliau ajarkan, ittiba Rasul dalam beragama ini, baik dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam apa saja yang beliau ajarkan, itu akan berbuah ampunan juga. Karena Allah mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, jika memang kalian itu mencintai Allah, maka ittiba'lah aku, ikutilah aku. Kalau kalian mau mengikuti aku, niscaya Allah membalas mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, sehingga dengan ittiba Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW itu diperintahkan untuk korban dan beliau melaksanakannya, setiap tahun beliau korban, dan kebiasaan beliau setiap tahun itu menyembelih 2 ekor kambing untuk diri beliau dan keluarga beliau, dan untuk satunya untuk diri beliau dan umat beliau yang belum berkorban karena tidak mampu. Maka ya, dengan mengikuti beliau diharapkan mendapatkan balasan cinta dari Allah dan ampunan darinya. Kemudian di dalam ibadah kurban ada pahala lagi berupa pahala sodakoh dan ita'amut ta'am. Ya, pahala sodakoh dan pahala ita'amut ta'am. Pahala sodakoh ini bisa dilipatkan 10 kali sampai 700 kali. Ya. It'amut ta'am, memberi makan orang beriman terutama, ini pahalanya juga luar biasa. Rasulullah mengatakan, man at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullah min thimaril jannah. Barang siapa memberi makan orang beriman ketika lapar, niscaya Allah memberi makan padanya dari buah-buahan surga. Barang siapa memberi makan orang beriman ketika lapar, maka Allah memberi makan padanya dari buah-buah surga. Padahal buah surga itu diharamkan untuk ahli neraka. Ketika orang itu di neraka, maka tidak akan diberi buah surga. Siapapun yang ada masih berada di dalam neraka, diharamkan makanan surga dan air atau minuman surga. Berarti kalau dijanjikan untuk diberi makanan dari buah surga, berarti otomatis tempatnya di surga. Tempatnya di surga. Jadi pahalanya memberi makan orang beriman ketika lapar, itu buah apa? Imbalannya adalah surga. Karena jaminannya akan diberi makanan surga. Akan dikasih buah-buahan surga. Padahal tidak mungkin dapat buah surga kalau tempatnya tidak di surga. Kecuali ya mukjizat atau karomah, pernah Ibu Maryam itu juga dikirim buah surga.
Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah. Kemudian termasuk pahalanya kurban yang layak diharapkan juga bagi yang kurban itu adalah pahala menyenangkan hati orang Islam. Karena kita tahu orang Islam mana saja itu kalau dikasih daging sapi atau daging kambing itu senang. Apakah jenengan punya kesaksian yang sama begitu? Di mana-mana kalau dikasih daging kurban asalkan tidak terlalu sedikit ya. Taruhlah 3 on ke atas, 3 on, 4 on, 5 on, atau setengah kilo, apalagi sekilo ya. Itu mesti senang, betul? Senang lah. Bahkan senangnya itu enggak cuma di hari itu. Jadi selama masih ingat kemarin lusa, masih ingat makan enak, makan daging, itu masih senang hatinya dan nampak senang itu di hadapan orang yang memberinya. Maka itu adalah sangat besar pahalanya, menyenangkan hati orang Islam. Karena Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Qala, jawab beliau, sururun tudkhiluhu ala mu'min, rasa senang, rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati orang beriman. Itu amal yang paling Allah cintai. Amal yang paling Allah cintai adalah rasa senang, rasa gembira yang kau masukkan ke dalam hati orang beriman. Karena itu sedekah pun kalau tidak diikuti sikap dan ucapan yang menyenangkan, itu pahalanya minim. Kok sampai sedekah diikuti ucapan atau sikap yang menyakitkan, pahalanya hilang. Allah mengatakan la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kalian membatalkan nilai sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya, mengundat-undat, mengungkit-ungkitnya, dan juga dengan ucapan atau sikap yang menyakitkan hati atau tidak mengenakkan hati orang yang menerimanya. Kok sampai sedekah itu diikuti ucapan atau sikap yang tidak menyenangkan, pahalanya bisa hilang. Kita ini loh disuguhi sate gulai, tapi dengan cemberut dan dengan kata-kata yang tidak mengenakan. Ya. Dibandingkan dikasih nasi pecel, lauk tahu tempe sama ya, ayam misalnya. Ya. Tapi dengan ucapan dan sikap yang menyenangkan, kita pilih pecel itu. Kita pilih pecel. Ya. Jadi pahalanya sedekah itu ada pada menyenangkan hati orang. Ya. Maka kita layak mengharapkan pahala amal yang paling dicintai Allah itu. Jadi ketika kita kurban dan itu punya niat juga ingin menyenangkan hati kaum muslimin, sehingga juga harus menjaga lisan dan sikap jangan sampai tidak menyenangkan mereka yang menerima. Kemudian termasuk pahala yang layak kita harapkan dari pahala ibadah kurban itu adalah
pahala yang luar biasa besarnya, yakni pahala merekatkan ukhuwah Islamiyah. Karena Allah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Supaya orang-orang yang hatinya masih dengki, hatinya itu masih ada kerenggangan dalam persaudaraan, mudah-mudahan dengan diberi daging itu rasa dengki ataupun tidak suka atau kerenggangan yang memang disuburkan oleh setan untuk merusak ukhuwah itu Allah hilangkan. Kita mengharapkan pahala penguatan ukhuwah Islamiyah. Maka dengan itu pahalanya menjadi sangat besar dan maksimal. Ya. Pahala-pahala seperti itu layak kita harapkan, dan itulah yang namanya ihtisab. Karena semua amal harus kita dasari iman dan ihtisaban. Tidak hanya puasa Ramadan, tidak hanya sholat malam di bulan Ramadan, tidak hanya sholat malam atau sholatul qiyam di Lailatul Qadar saja yang didasari iman dan ihtisab. Tapi semua amal harus didasari imanan wahtisaban. Karena yang membedakan ibadahnya ahli ibadah dengan ibadahnya ahli ilmu itu diantaranya dalam ihtisab. Kenapa ahli ilmu itu ibadahnya nilainya luar biasa, sementara ahli ibadah yang kurang berilmu ibadahnya nilainya biasa, padahal sama-sama beramal, sama-sama sholat jamaah, pulang beda nilainya antara ahli ilmu dengan yang bukan ahli ilmu. Hingga di sisi Allah ahli ilmu itu seperti bulan purnama, ahli ibadah itu maksimalnya seperti bintang kejora. Bintang itu miliaran jumlahnya, masih kalah dengan rembulan yang satu jumlahnya. Kenapa? Karena ahli ibadah kadang yang penting pokoknya sudah ibadah, yang penting sudah melaksanakan. Ihtisabnya kurang. Niatnya untuk apa ibadah itu kurang. Niatnya hanya untuk satu tok, taat. Padahal kalau ahli ilmu, seperti contoh ibadah kurban tadi, punya niat untuk taat, satu. Punya niat untuk ittiba Rasul, dua. Punya niat karena mengharapkan pahalanya ittiba Rasul. Punya niat untuk sodakoh, punya niat untuk memberi makan, punya niat untuk menyenangkan hati kaum muslimin. Punya niat juga untuk melestarikan ibadah ini agar syiar ini tidak hilang. Karena kalau satu generasi ini meninggalkan dalam masa beberapa tahun, misalnya 10 tahun tidak ada yang korban, boleh jadi setelah itu ibadah ini hilang dari peredaran, tidak dianggap ada, gitu ya. Maka kita juga punya niat untuk melestarikan, dan kita menjadi salah satu dari mata rantai lestarinya ibadah kurban. Maka insya Allah dengan niat itu orang-orang generasi setelah kita, anak cucu kita maupun generasi setelah kita yang mempertahankan ibadah ini, karena kita punya niat menjadi mata rantai lestarinya, kita insya Allah dapat aliran pahala terus dari orang-orang setelah kita yang melestarikan ibadah kurban ini. Luar biasa. Luar biasa keuntungannya. Kemudian kita masih punya niat lagi, yakni niat ta'zimu sya'airillah, mengagungkan syiar Allah. Karena Allah katakan wal budna ja'alnaha min sya'airillah, dan binatang sembelihan untuk dam maupun untuk kurban kami jadikannya termasuk syiar Allah.
Dan Allah mengatakan wa may yu'adzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah bagian dari ketakwaannya hati. Yang takwa itu pusatnya di hati. Kata Nabi, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan wa asyara ila sadrih, Nabi isyarat ke arah dada beliau. Nah, mengagungkan syiar Allah termasuk bagian dari ketakwaannya hati. Maka ketika itu juga kita masukkan ke dalam niat kita dalam melaksanakan ibadah kurban adalah untuk mengagungkan syiar Allah. Karena itu kita tidak berani meremehkan aturan dalam kurban. Sebagaimana kita tidak berani meremehkan aturan-aturan Allah, baik yang disampaikan langsung olehnya dalam kitabnya atau melalui lisan Rasulnya, berkaitan dengan ibadah apa saja, kita enggak berani meremehkannya karena kita mengagungkan Allah yang memerintahkan ibadah itu dan yang menetapkan aturan-aturan ibadah itu. Maka dengan itu kita selain punya niat mengagungkan syiar Allah, kita juga terbukti mengagungkan syiar Allah. Maka dengan itu pahalanya insya Allah luar biasa. Karena itulah ketakwaan. Dan semua ibadah ketika didasari ketakwaan, maka pahalanya sangat besar, sangat agung, karena ketakwaan mendasari ibadah tersebut. Dan Allah sudah berjanji, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dalam surah At-Talaq. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya dan membuat agung, membuat sangat besar pahala-pahala ibadahnya. Semua ibadahnya nilainya menjadi sangat besar ketika didasari ketakwaan. Dan wujudnya takwa itu diantaranya adalah mengagungkan syiar Allah, mengagungkan aturan Allah, mengagungkan semua yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah, tidak diremehkan, bahkan dalam ibadah benar-benar diagungkan Allah itu seagung-agungnya. Karena itu ketika menyembelih pun disertai penyebutan nama Allah yang Maha Agung dan disertai kalimat takbir pengagungan kepada Allah Ta'ala. Bismillah wallahu akbar. Dengan menyebut dengan seluruh nama Allah, dan Allah adalah yang paling besar. Yang paling besar secara zat, fidzat maupun dalam sifat, dan paling besar dalam qahar kekuasaan maupun qadar kedudukan. Nah, kemudian termasuk hal yang patut kita perhatikan dalam ibadah kurban adalah ibadah kurban itu ibadah yang sudah ditentukan jenisnya. Jenisnya adalah bahimatul an'am. Jenisnya adalah bahimatul an'am. Ya. Bahimatul an'am itu adalah ibil, onta, bakor, sapi, dan ghanam, kambing. Baik kambing ma'zun ataupun do'nun. Ma'zun atau ma'z itu adalah kambing, kalau di sini ya kambing Jawa, kambing Etawa, atau peranakan Etawa, atau kambing ya kampung intinya. Selain kambing gibas, selain kambing domba atau biri-biri, selain itu adalah ma'zun. Adapun do'nun itu adalah kambing domba atau biri-biri atau gibas. Yang sekarang juga jenisnya macam-macam ya, ada merino, ada texel, ada
ya kibas biasa, ada apa lagi, pokoknya macam-macam lah. Nah ini pokoknya jenis kambing, onta, sapi, dan kambing. Kok kita kurban nyembelih ayam, mentok, atau unggas yang lain, tidak sah. Kok kita kurban nyembelih kanguru, atau menjangan, atau nyembelih walau berkaki 4, pokoknya bukan jenis ya bahimatul an'am, maka tidak sah. Ya. Nyembelih kuda tidak sah. Gimana kalau kerbau? Para ulama ada beda pendapat tentang kerbau. Sebagian memasukkan kerbau dalam golongan sapi, bangsa sapi. Sebagian ulama tidak memasukkannya, sehingga lebih baik sapi. Karena al-khuruj anil khilaf matlub. Keluar dari hal yang masih diperselisihkan itu adalah dituntut, artinya ya diminta. Dalam beragama ini kita diharapkan meninggalkan hal-hal yang masih diperselisihkan oleh para ulama menuju yang disepakati. Kalau onta, sapi, dan kambing itu disepakati, tidak ada beda pendapat tentang sahnya korban dengan itu, karena memang korban ditetapkan untuk itu berdasarkan nas Al-Quran. Allah mengatakan walikullin ja'alna minkum walikullin ja'alna mansakal yadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Untuk masing-masing, yakni masing-masing umat, itu kami jadikan ibadah penyembelihan mansak agar mereka menyebut nama Allah ketika menyembelih apa yang Allah rizkikan kepada mereka berupa bahimatul an'am. Dan bahimatul an'am itu adalah onta, sapi, dan kambing. Kemudian ibadah kurban juga sudah ditentukan atau termasuk ibadah yang ditentukan kadarnya atau ukurannya atau umurnya. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, diantaranya diriwayatkan Imam Muslim, la tadbahu illa musinnah illa an ta'sura alaikum fadadbahu jada'ah minad dha'n. Jangan kalian menyembelih, yakni sembelihan untuk ibadah, baik untuk damnya haji ataupun kurban, kecuali yang sudah musinnah. Musinnah menurut sebagian penafsiran adalah allati saqatat asnanuha wa tabaddalat, yakni yang sudah tanggal gigi serinya dan sudah berganti. Kalau istilah orang Jawa sini powel gitu ya. Tapi para ulama itu menjelaskan bahwa kambing yang digembala dengan kambing yang tidak digembala itu lebih cepat poelnya yang digembala, karena gigi serinya dipakai untuk nyabuti rumput, sehingga lebih cepat goyang dan lebih cepat ganti. Sehingga akhirnya mereka itu menetapkannya bukan dengan disuruh kita melihat giginya, tapi mereka para ulama menetapkan umurnya. Dalam kitab fikih tentang pembahasan adhahi, kurban, ataupun pembahasan dam, penyembelihan ibadah udhiyah, itu pokoknya kalau onta sah untuk kurban itu ketika sudah umur 5 tahun. 5 tahun sempurna.
Kalau sapi sudah sempurna 2 tahun. Kalau kambing kampung, kambing Jawa misalnya, kambing selain kibas, selain domba, itu sudah sempurna 1 tahun. Kalau kibas atau domba itu telah sempurna 6 bulan atau 6 bulan ke atas, pokoknya di atas 6 bulan. Karena para ulama ada yang berpendapat minimal 6 bulan sempurna, minimal 7 bulan, minimal 8 bulan, itu ada pendapat-pendapat begitu, tapi enggak ada yang berpendapat di bawah 6 bulan. Bahkan di 6 bulan pun 6 bulan harus sempurna, tidak boleh kurang walau beberapa hari, bukan 6 bulan berjalan. Karena Nabi mengatakan la tabahu ila musinnah. Jangan kalian menyembelih yakni 9 ibadah kecuali yang sudah musinnah. Illa an ta'sura alaikum, kecuali sulit bagi kalian. Fatadbahu jada'ah minad dha'an, maka kalian boleh menyembelih yang sudah birahi dari kambing biri-biri, dari kambing domba biri-biri. Ya. Jadi kalau belum musinnah bolehnya adalah domba biri-biri, kibas, tapi harus sudah jada'ah. Jada'ah itu artinya sudah birahi dengan lawan jenisnya, dan itu minimal 6 bulan usianya, 6 bulan sempurna. Kemudian termasuk hal yang harus kita perhatikan demi mengagungkan aturan Allah dan syiar dari Allah Ta'ala, kita harus tahu bahwa ibadah kurban ini termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya. Dan waktunya itu dimulai dari setelah selesai sholat id, artinya sholat dan khutbah, itu mulai boleh menyembelih kurban. Dan waktu akhirnya adalah menjelang tenggelam matahari atau ketika proses tenggelam matahari di akhir hari tasyrik, yakni tanggal 13 Dzulhijjah. Itu waktu terakhir. Sebelum sholat id tidak sah menjadi kurban. Disembelih setelah tenggelam matahari, berarti sudah masuk tanggal 14 Dzulhijjah, maghrib, malam 14 itu tidak sah menjadi kurban. Kalau disodakohkan jadi sodakoh biasa. Ya. Rasulullah mengatakan, man dabaha qabla shalah fa innama hiya lahmun qaddamahu li ahli wa man dabaha ba'da shalah faqad tamma nusukuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum sholat id, maka itu hanyalah daging yang ia suguhkan untuk keluarganya. Sedangkan barang siapa yang menyembelihnya setelah sholat id, maka telah sempurna penyembelihan, ibadah penyembelihannya, dan telah sesuai dengan sunnahnya kaum muslimin. Ya. Ini tentang waktu. Kemudian ibadah kurban ini, hewan kurbannya juga ditentukan kriterianya, yaitu salimah minal uyub al-musqitah al-ijza. Ya. Yakni harus bersih dari cacat yang menggugurkan keabsahan. Dan disepakati oleh para ulama, cacat yang membatalkan keabsahan ibadah kurban itu ada 4, kemudian ditambahi yang semisal 4 itu
atau lebih parah. Dan 4 itu disebutkan dalam hadis Nabi. Ketika di hari Nahar di Mina, Rasulullah menyatakan arba'un la tajuzu fid dhuhaya. Al-awra al-bayyinu awruha. Ada 4 kondisi binatang sembelihan, binatang kurban atau binatang dam, binatang sembelihan ibadah. Ada 4 keadaan yang tidak boleh untuk penyembelihan ibadah, yaitu al-awra al-bayyinu awruha, yang buta sebelah yang jelas butanya. Buta sebelah yang jelas butanya. Wal arja al-bayyinu dhola'uha, dan yang pincang yang jelas pincangnya. Wal maridah al-bayyinu maraduha, dan yang sakit yang jelas sakitnya. Wal kabirah allati la tungki, dan yang sudah tua yang kurus kering, artinya yang sampai tidak punya sumsum. Maka ini tidak sah. Kata para ulama, 4 ini tidak sah, dan yang semisalnya, yang memiliki cacat semisal itu juga enggak sah, atau yang lebih parah dari itu tidak sah. Karena itu kalau buta sebelah saja enggak sah, apalagi buta dua-duanya. Kalau pincang saja enggak sah, apalagi yang enggak bisa jalan. Walau gemuk, ini gemuk, ini dagingnya banyak ini. Cuman memang dia stroke dari mudanya, misalnya begitu. Tidak sah. Kemudian yang sakit, yang jelas sakitnya aja nggak sah, apalagi yang sampai walau penyakit kulit, ya, tapi sampai apalagi menjijikkan begitu, orang segilo lah ya, melihat jijik, ya, tentu nggak sah. Dan juga yang kurus kering sampai nggak punya daging, orang Jawa bilang lunglit, tinggal belung sama kulit. Apalagi sudah tua, renta, buyutan, ya kan. Ini kulitnya pun sudah nggak gurih, tulangnya direbus pun juga nggak keluar kaldu, jeroannya pun mungkin sudah pahit juga. Ya. Nah, ini cuman paling yang masih enak lidahnya ya. Ini nggak ada, hanya ngerepoti panitia. Ya. Itu nggak sah. Mau disodakohkan apanya? Tayyib. Kemudian termasuk hal yang berkaitan dengan aturan dan adab dalam penyembelihan kurban ini adalah yang kurban dan yang mewakilinya alias panitia tidak boleh menjual dari binatang kurban itu sedikit pun. Dan termasuk makna menjual adalah menjadikan sebagian daging atau kulitnya sebagai upah untuk jagalnya. Ya. Jadi itu enggak boleh. Kalau memang mau diopai, kasih uang yang lain, kasih uang. Mungkin yang korban juga ditarik uang biaya untuk jagal, kalau apalagi jagalnya ngundang. Misalnya satu sapi itu 700.000 tarifnya, ya berarti yang iuran sapi itu kalau nggak ada aturan duitnya, harga sapinya pas sesuai iurannya ya ditarik 100-an.
untuk upah jagalnya. Jangan sampai diupahi kulit atau sebagian duit, sebagian kulit. Kulitnya misalnya dinilai 250.000, terus sisanya baru dikasih duit. Enggak boleh. Dan aturan itu disampaikan Nabi kepada Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika diserai untuk mengurus penyembelihan dam dan juga penyembelihan kurban. Kemudian termasuk hal yang perlu dipahami bahwa yang kurban dan keluarganya itu boleh makan daging kurbannya. Ini perlu disampaikan karena di sebagian daerah, di sebagian kampung gitu ya. Karena saya masih ingat, saya dulu di kampung juga itu ada kiai masjid begitu bilang yang korban tidak boleh ikut makan gitu ya. Padahal Allah Ta'ala menyuruh makan. Allah katakan fa'idha wajabat junubuha fakulu minha wa ata'imul qani'a wal mu'tar. Apabila binatang sembilan kalian, baik dam ataupun kurban maksudnya, itu sudah roboh dan sudah tentunya dimasak, maka makanlah fakulu minha, makanlah kalian dari sembilan kalian itu. Wa at'imul qani'a wal mu'tar, dan beri makan juga kepada orang yang tidak minta-minta ataupun yang meminta-minta. Jadi Allah menyuruh kita makan. Dan Rasulullah juga nyuruh makan. Berkaitan dengan daging kurban, Rasulullah mengatakan, kulu waddakhiru watasaddaku. Makanlah kalian dari daging sembelihan kurban kalian. Dan simpanlah juga kalau mau nyimpan. Watasaddaku, dan sodakohkan juga. Jadi sebagian ya dimakan yang kurban dan keluarganya, sebagian boleh disimpan mungkin kalau ada tamu atau apa untuk diawet-awet, dan juga sebagian disodakohkan. Dan kebiasaan para salaf dahulu, para sahabat, para tabi'in atau tabi'in itu menjadikan daging kurban itu dibagi 3. Meskipun ini bukan sebuah ketentuan harus 3 persis, sepertiga persis, enggak. Dikira-kira pokoknya yang sepertiga itu untuk yang kurban dan keluarganya, yang sepertiga itu untuk sodakoh, yang sepertiga untuk hadiah. Artinya kalau diberikan fakir miskin bernilai sodakoh, diberikan orang yang tidak fakir miskin bernilai hadiah. Ya. Dikira-kira, enggak harus trep, enggak boleh lebih sekilo, enggak boleh, enggak gitu. Ya. Ini adalah tentang dagingnya. Terus berkaitan dengan penyembelihan. Karena ini sudah Isya, silakan adzan dulu. Setelah adzan baru kita lanjutkan kaitan dengan penyembelihannya, ataupun juga bagaimana supaya kurban itu diterima dan bernilai dan terjaga nilainya.
Termasuk hal yang kita harus ketahui bersama adalah bahwa korban yang diterima itu hanyalah korban dari orang yang bertakwa. Dan ketentuan itu berlaku dari dahulu, dari sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Sebagaimana dalam surah Al-Maidah ayat 27, Allah mengatakan, "Watlu 'alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka perihal kisah atau berita tentang dua putra Adam. Ketika kedua putra Adam itu qarraba qurbanan, berkurban dengan suatu kurban. Fatuqabbala min ahadihima, maka diterima kurban dari salah satu dari keduanya. Walam yutaqabbal minal akhar, tapi tidak diterima dari satunya. Konon kurban yang diterima itu kurbannya Habil, sementara yang tidak diterima itu kurbannya Qabil. Qala, maka yang kurbannya tidak diterima ini hatinya malu, marah, dengki, iri, campur aduk di situ, mengatakan kepada saudaranya, la aqtulannak, sungguh pasti akan aku bunuh kamu. Ya. Qala, maka yang kurbannya diterima mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya yang diterima oleh Allah itu hanyalah ibadah atau amal dari orang-orang yang bertakwa. Tidak hanya ibadah kurban, ya termasuk kurban, termasuk amal yang lain, itu yang diterima hanyalah amal dari orang yang bertakwa. Ya. Dan pernyataan ini Allah benarkan, bahkan Allah lestarikan sampai Allah cantumkan dalam Al-Quran, dibaca sampai hari kiamat, berlaku sampai hari kiamat. Karena itu sebelum pelaksanaan kurban, kalau kita ingin kurban kita juga diterima, maka kita harus berusaha meningkatkan takwa. Dan dalam surah Al-Hajj ayat 37 Allah pun mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala tima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Tidaklah yang sampai kepada Allah itu dagingnya kurban, tidak pula darahnya kurban. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Sehingga kalau kurban kok tidak didasari takwa, ya enggak ada yang sampai kepada Allah Ta'ala. Kalau enggak sampai kepada Allah, berarti enggak diterima, ya tidak berhak mendapatkan janji-janji pahala sebagaimana yang dijanjikan. Dari situ berarti takwa itu kuncinya.
Karena itu dalam surah Al-Talaq, semakin besar takwa mendasari, ya semakin besar nilai ibadah yang didasari takwa itu. Karena itu 1000 orang yang berkorban dengan korban yang sama, taruhlah, nilai yang mereka dapatkan tidak sama. Karena ketakwaan yang mendasari, tingkatan takwanya enggak sama. Gitu ya. Karena itu kita harus berusaha untuk meningkatkan takwa. Dan takwa itu buah dari sebab-sebab takwa. Dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh para ulama, itu di sana paling tidak ada 9, meskipun ini tidak membatasi ya, 9 sebab untuk bertakwa atau 9 sebab yang bisa membantu seorang muslim untuk bertakwa. Yakni yang pertama, tahqiqul ubudiyah lillahi wahdah, mewujudkan ibadah dan pengabdian hanya untuk Allah saja. Alias kita harus mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam ibadah. Kita harus beribadah hanya kepada Allah dan anti dengan ajaran ibadah kepada selain Allah. Berarti berpegang kepada syahadat la ilaha illallah. Karena hati-hati sekarang ini ada sebagian habib, yang ngaku habib maksudnya, sebagian oknum habib yang justru mengajarkan doa, isti'anah, istighotsah kepada orang-orang yang sudah meninggal. Bukan mendoakan orang yang meninggal, tapi minta pertolongan, minta keselamatan, minta ya kemudahan, minta kepada orang yang sudah meninggal. Ya, itu adalah ibadah kepada selain Allah, karena doa itu ibadah. Termasuk doa adalah isti'anah dan istighotsah. Kemudian yang kedua, ala ilmun nafi' minal Qur'ani was sunnah. Ilmu yang manfaat dari Quran dan sunnah. Itu harus kita gali, kita ambil, karena tanpa itu kita nggak bisa takwa. Kalau yang pertama tadi dalilnya adalah ayat yang mengandung kata perintah pertama dalam Al-Quran. Dari awal Al-Quran sampai ya itu ayat pertama yang mengandung kata perintah itu adalah ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, ibadahlah kalian kepada pencipta kalian yang telah mencipta kalian dan orang-orang sebelum kalian agar kalian bisa bertakwa. Dan ayat berikutnya larangan berbuat syirik, wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu supaya bisa takwa harus memegang kuat tauhid dalam ibadah dan menjauhi semua syirik. Kemudian yang kedua, mengambil ilmu dari petunjuk takwa dari Quran dan Sunnah. Karena Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tiada keraguan padanya sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Tanpa mengambil petunjuk takwa dari Quran tidak mungkin bisa takwa. Misalnya, kami ini nggak ngambil dari Quran, nggak ngambil dari hadis. Itu kan untuk orang-orang yang kelasnya syariat. Kami langsung dari Allah, ilmu laduni dari Allah. Nggak bisa. Takwa bukan itu. Kemudian yang ketiga, al-amalus salih ala nuri minallah. Mengamalkan amalan yang saleh
sesuai petunjuk cahaya dari Allah, yakni mengamalkan ilmu yang manfaat tadi. Karena Allah Ta'ala ketika mengatakan bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Begitu orang bertakwa dimasukkan surga, apa kata Allah? Tilkal jannatul lati uritsumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang diwariskan kepada kalian ini sebab amal yang telah dulu kalian lakukan. Berarti wujud takwa itu adalah amal. Ya. Kemudian yang keempat, ad-du'a li talabi taqwa. Berdoa minta takwa. Dan Allah sudah mengajari kita, di antaranya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menyejukkan hati, menyenangkan jiwa. Dan jadikan kami sebagai tokoh-tokoh untuk orang-orang yang bertakwa, panutan untuk orang yang bertakwa. Dan juga doa Nabi. Nabi itu manusia paling bertakwa. Itu aja beliau masih selalu berdoa apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu petunjuk. Petunjuk itu apa? Berupa ilmu yang manfaat dan ya, kemauan dan kemampuan untuk mengamalkan ilmu. Wat tuqa, dan ketakwaan. Aku minta kepadamu ketakwaan, supaya ringan melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan sabar dalam menghadapi musibah. Wal afaf, dan juga sifat menjaga diri dari meminta-minta dan menjaga diri dari hal-hal yang bisa merusak kehormatan. Dan ghina, kecukupan sehingga tidak membutuhkan pada selainmu. Dan beliau juga sering berdoa, kata Ibu Aisyah, termasuk doa yang sering diucapkan Nabi ketika sujud di dalam sholat malam, yakni Rabbi a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Wahai Tuhanku, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya, dan sucikan jiwaku ini, Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikannya, Engkau adalah yang mengurus jiwaku ini dan yang menguasainya. Jadi doa minta takwa penting. Kemudian yang kelima, muhasabatu nafs, introspeksi diri. Apa yang sudah dilakukan berupa dosa untuk segera ditinggalkan dan memperbaiki diri setelah introspeksi. Karena mohon maaf, banyak dari kita atau umat Islam pandai mengoreksi orang lain tapi tidak pandai mengoreksi diri sendiri. Padahal kita ini harus sibuk mengoreksi diri. Dan kata Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang imam Ahlus Sunnah di masa tabi'in, bahwa orang beriman itu di antara himmahnya, perhatian utamanya adalah muhasabah. Kata beliau, wa kanat himmatuhu muhasabatan nafsi. Orang beriman itu himmahnya itu adalah menghisap diri. Dan kata Nabi, al-kaisu man dana nafsahu amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang selalu introspeksi diri, memperhitungkan diri sebelum diperhitungkan nanti, dan dia tekun beramal untuk kehidupan setelah mati. Itu orang cerdas. Dan yang keenam, al-mudawamah ala taubah wal istighfar, terus menerus tobat dan istighfar. Rasulullah manusia paling takwa.
Rasulullah manusia yang tidak pernah berbuat dosa besar. Dan Rasulullah tidak pernah menyengaja untuk melakukan dosa kecil. Sementara kita sering menyengaja untuk berbuat dosa kecil. Bahkan kadang-kadang boleh jadi meremehkan dosa kecil. Padahal dosa kecil itu ketika diremehkan jadi besar. Kan begitu. Rasulullah, manusia paling bertakwa, paling menjaga diri dari dosa, itu saja beliau katakan apa? Wallahi inilah astagfirullah wa atubu ilaih fi kulli yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, aku ini minta ampun kepada Allah dan bertobat padanya setiap hari 100 kali. Setiap hari 100 kali. Kemudian yang ketujuh, as-sabru wa mujahadatun nafs. Sabar dan berjuang, berjihad menaklukkan nafsu. Karena hakikat takwa adalah sabar. Sabrun ala ta'ah, sabar untuk taat, sabrun anil maksiyah, sabar meninggalkan maksiat, dan sabrun alal musibah. Itu hakikat takwa. Karena itu kita dididik Ramadan berpuasa sebulan penuh, la'allakum tattaqun, agar kalian bisa bertakwa. Karena dalam ibadah puasa kita dilatih untuk 3 macam sabar tadi. Dan berjihad menaklukkan nafsu. Karena penghalang takwa yang internal, pada internal kita sendiri adalah nafsu kita. Nafsu kita. Adapun eksternalnya adalah syaitan, baik syaitan dari jenis jin maupun manusia. Tapi ketika nafsu sudah ditaklukkan dan ditenangkan di atas ketaatan, di atas kebaikan, dan puas dengan yang halal saja, maka insya Allah takwa ringan. Yang kedelapan, suhbatus sholihin wa ahlil ilm. Menjadi sahabat dekat orang soleh, selalu menemani dan dekat dengan orang soleh dan ahli ilmu. Orang soleh itu kita sekedar melihat atau dekat, lihat tok, kita jadi ingat Allah, jadi ingat akhirat, jadi ingat ya, kebaikan yang harus kita pegang. Jadi malu berbuat keburukan. Ahli ilmu juga begitu. Bicaranya selalu baik, selalu mendorong kita untuk kebaikan. Mengingatkan kita ketika kita salah. Maka suhbatus sholihin wa ahlil ilm ini penting. Kemudian yang kesembilan, yang al-iktsar min dzikril maut wa ahwalil qiyamah. Memperbanyak ingat mati dan mengingat kengerian-kengerian di hari kiamat, di hari akhirat, di hari mahsyar, hari hisab. Kalau kita sering ingat itu, insya Allah itu mengendalikan kita. Kalau lupa, ya akhirnya ya, banyak terjumus kepada godaan. Saya yakin kalau kita itu merasa mungkin besok akan mati, walau ada sesuatu yang kesempatan untuk korupsi misalnya, kita mau korupsi, wah boleh jadi saya besok mati kok, ya, kenapa harus korupsi, kan begitu kan? Kok sampai korupsi banyak, itu pasti lupa mati, lupa akhirat, atau mungkin memang kurang yakin dengan akhirat. Baik. Dan ini 9 ini kalau kita pegang, insya Allah kita tertolong untuk bertakwa. Dan ketika bertakwa, maka ketakwaan itu akan mendasari semua ibadah kita, dan semua ibadah kita yang kita dasari takwa itu akan menjadi diterima, karena innama yataqabbalullahu minal muttaqin, termasuk ibadah kurban, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum, dan menjadi besar pahala semua ibadah kita
karena bagusnya ketakwaan yang mendasarinya. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Nah, dan termasuk hal yang harus diperhatikan oleh kita yang berkurban atau yang dipasrai mewakili yang kurban untuk menyembelih kurban, harus ihsan fid dzabah, berbuat baik dalam menyembelih. Karena itu bagi yang la yusinu dzabah, tidak bagus dalam menyembelih, belum bisa bagus dalam menyembelih, belum bisa berbuat baik dalam menyembelih, ya tidak usah nyembelih. Walau kiai suatu masjid kalau sudah lemah fisiknya, ya jangan disuruh nyembelih. Mungkin dulu pernah bagus menyembelih, sekarang sudah tidak kuat. Ya, jangan, nanti nggak bisa sekali iris, bisa 5 kali sampai gini-gini berkali-kali, karena nggak kuat sudah. Pisaunya pun juga harus yang bagus, yang super tajam. Karena Rasulullah mengatakan, innallaha katabal ihsan fi kulli syai' idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinu dzibha wal yuhidda ahadukum syafratah wal yurih dhabihatah. Allah itu mewajibkan ihsan, berbuat baik dalam segala sesuatu. Karena itu kalau kalian membunuh, yakni dalam perang, berbuat baiklah dalam membunuh, yakni bagaimana supaya musuh itu yang dibunuh itu cepat mati, tidak tersiksa. Dan apabila kalian menyembelih, yakni binatang kurban atau dam, atau menyembelih binatang untuk lauk sekalipun, maka berbuat baiklah dalam menyembelih. Wal yuhidda ahdukum syafrotah, dan supaya seorang dari kalian itu menajamkan pisau sembelihannya, wal yurih dhabihatah, dan membuat nyaman binatang sembelihannya. Dibuat nyaman, jangan dibuat ketakutan, jangan dikasari. Kalau ngerobohkan, kalau bisa tidak menyakitkan, jangan diserimpung, ditawarik, jatuh buak, itu bisa menyakiti, apalagi tempatnya keras. Ya. Diperlakukan dengan baik. Kemudian disembelih dengan pisau super tajam, kalau bisa sekali iris sudah tuntas. Maksimalnya kalau toh 2 kali iris atau 3 kali sangat cepat, dalam hitungan 1 detik sampai maksimal 3 detik selesai. Kalau belum bisa begitu, ya sebaiknya diserahkan kepada ahlinya. Mohon maaf, jagal itu tidak semuanya juga membuat nyaman binatang sembelihnya. Saya itu belajar nyembelih itu karena juga melihat perlakuan sebagian kelompok jagal kepada sapi yang tidak berperi kehewanan. Jadi sudah diserimpung, jatuhnya itu keras begitu, kemudian setelah itu diikat juga agak lama, kemudian masih ini kepalanya diikat, congornya dirut, ditarik pohon sama pohon sampai kayak enggak bernapas, baru disembelih. Lama lagi. Kadang-kadang masih setelah kondisi begitu masih sinten mawon iki si korban, masih baca nama-namanya, padahal itu sudah tersiksa itu sapi dengan ikatannya yang begitu rupa. Akhirnya saya bertekad untuk belajar, ya, sekitar 15 tahun yang lalu atau 14 tahun yang lalu saya belajar nyembelih. Terus juga alhamdulillah menemukan cara merobohkan yang nyaman, kemudian menemukan juga pisau yang tajam, sampai saya itu koleksi pisau-pisau, ya, pabrikan yang tajam-tajam itu. Ya, saya punya 7 pisau sembelihan. Padahal yang disembelih, ya, di pondok itu
ya nggak sampai banyak gitu loh ya. Ya. Berbagai ukuran karena saya sesuaikan, mulai dari yang 16 cm sampai yang 36 cm itu punya. Ya. Karena tidak ingin menyakiti, karena pernah melihat perlakuan binatang yang saya membayangkan itu sakit itu. Alhamdulillah mulai dari jerat, megang tali jeratan, mulai naruh tali jeratan ke sapi sampai nyembelih, alhamdulillah ketika timnya solid itu rata-rata 3 menit atau kurang dari 3 menit. Ya. Nah, bagi yang pengen tahu bagaimana itu nanti bisa kita tunjukkan insyaallah. Demikian apa yang bisa disampaikan, karena ihsan ini penting. Kalau dikiaskan kepada membunuh cicak, sekali pukul baru mati, sekali pukul langsung mati, itu pahalanya 100. 2 kali pukul baru mati, pahalanya tinggal 50. 3 kali pukul baru mati, pahalanya tinggal 25. 4 kali pukul baru mati, tidak ada pahalanya. Kalau hadis itu dilanjutkan berarti 5 kali pukul baru mati bisa berdosa. 6 kali, 7 kali pukul baru mati berarti menyiksa, dosa. Sapi pun begitu. Ada yang orang nggak tahu kalau sapi didegelak nih gini, rahangnya itu ke sini. Nah, yang disembelih di atas rahang. Berapa tahun yang lalu ya kan? Orang tua nyembelih, setelah itu sapinya berdiri lagi. Dirobohkan lagi, disembelih di tempat yang sama. Padahal itu terhalang rahang. Berdiri lagi, dirobohkan lagi, nggak tahu sampai berapa kali baru mati. Ini menyiksa. Ya. Itu. Nanti kalau bagi yang pengen bisa menyembelih dengan sekali tarik, ya nanti insya Allah tekniknya setelah sholat saja bagi yang pengen tahu. Baik, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.